Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel CPN SCAT channel. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat menerima video terbaru dari saya. Baiklah teman-teman, silakan disimak soal ini dan jangan di skip-skip agar teman-teman mendapat pemahaman yang utuh. Soal pertama, yang dimaksud dengan wawasan Nusantara adalah A. Satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila. B. Satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan UUD 45. C. Cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. D. Satu kesatuan yang utuh dalam arti yang seluas-luasnya. Atau E. Satu kesatuan wilayah dan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat jawabannya C ya, cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Lanjut nomor 2. Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Pancasila dijadikan dasar untuk menjalankan roda pemerintahan negara. B. Pancasila dijadikan sebagai sumber segala sumber hukum. C. Pancasila dijadikan sebagai acuan pembentukan negara Indonesia. D. Pancasila dirumuskan oleh para tokoh bangsa di Indonesia. Atau E. Pancasila mempunyai kedudukan utama sebagai sumber hukum di dunia. Kita lihat jawabannya A ya, Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan roda pemerintahan negara. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah dijadikan dasar untuk menjalankan roda pemerintahan negara. Lanjut nomor 3. Konferensi Kolombo yang diselenggarakan di Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Konferensi Kolombo bertujuan untuk A. Mencegah peperangan antara blok barat dan blok timur. B. Membahas pengakuan Belanda atas Irian Barat. C. Membahas masalah Vietnam dalam menghadapi konferensi di Jenewa. D. Membahas masalah agresi Belanda II. Atau E. Mempercepat kemerdekaan Indonesia. Kita lihat jawabannya C ya, membahas masalah Vietnam dalam menghadapi konferensi Jenewa di Swiss pada tahun 1954. Jadi konferensi Kolombo bertujuan untuk membahas masalah Vietnam ya. Soal nomor 4. Organisasi yang didirikan oleh 3 serangkai yaitu Dewes Daker, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo adalah A. Taman Siswa. B. Persatuan Pemuda Indonesia. C. Indische Partij. D. Perhimpunan Indonesia. Jawabannya C ya, Indische Partij. Jadi organisasi yang didirikan oleh 3 serangkai, Dewes Daker, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo adalah Indische Partij. Soal nomor 5. Hak asasi manusia diatur di dalam UUD 1945 pada bab A. 10, B. 5, C. 8, D. 10A, E. 15. Jawabannya 10A ya teman-teman. Jadi hak asasi manusia diatur di dalam UUD 1945 pada bab 10A. Bab 10A UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang merupakan hasil dari amandemen kedua. Soal nomor 6. Bhinneka Tunggal Ika diresmikan sebagai semboyan negara pada tanggal A. 17 Agustus 1950, B. 18 Agustus 1945, C. 27 Desember 1949, D. 23 Februari 1947, atau E.
18 Agustus 1950? Jawabannya A ya, 17 Agustus 1950. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1950. Nomor 7. Sesuai dengan pasal 23E ayat 2, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diserahkan kepada A. DPR, DPD, dan DPRD. B. Presiden DPR dan MPR. C. Menteri Keuangan Presiden dan Gubernur. D. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan DPR. Atau E. BPKP, Menteri Keuangan dan DPR. Jawabannya A ya, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 23E mengatur tentang BPK. Ayat pertama, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil amandemen ketiga ya. Ayat 2, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jadi, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan pasal 23E ayat 2. Kita lanjut. Soal terakhir. Komisi-komisi DPR merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Adapun yang termasuk alat kelengkapan DPR yang bersifat tidak tetap adalah A. Badan Legislasi, B. Dewan Kehormatan DPR, C. Panitia Anggaran, D. Badan Kerjasama Antar Parlemen, atau E. Badan Musyawarah. Jadi alat kelengkapan DPR itu ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat tidak tetap. Kita lihat jawabannya B ya, Dewan Kehormatan DPR. Salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tidak tetap adalah Dewan Kehormatan DPR. Kita lihat pembahasannya. Alat kelengkapan DPR yang bersifat tidak tetap adalah panitia khusus, panitia kerja, dan Dewan Kehormatan. Oke teman-teman, itu saja pembahasan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman tetap semangat dalam menghadapi tes CPNS, tes P3K, tes seleksi SBMPTN, maupun tes seleksi masuk sekolah kedinasan. Tetap stay tune di channel saya karena channel saya paling up to date untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan SKD, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, maupun tes karakteristik pribadi. Silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat langsung menerima notifikasi update terbaru video saya. Oke teman-teman, itu saja. See you next time. Bye bye.